Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan sesi wawancara kepada kakak yang bekerja di bidang itu. Sebelumnya bisa perkenalan dulu. Saya Rizka Skalawati. Saya bekerja di bidang UX designer. Kak, sebagai seseorang yang sudah bekerja di UX dan UI dan UX di sini, apa saja sih kompetensi yang dianggap penting agar dapat bekerja di bidang tersebut? Kalau menurut saya lebih kompetensi kalau dari segi akademis itu mungkin sebaiknya punya background desain kreatif atau bisa juga dari bidang IT, karena UI UX itu sama IT sangat erat sekali hubungannya, seperti itu. Terus juga harus paham experience user, harus bisa berempati sama pengguna yang menggunakan aplikasi atau media-media yang berkaitan dengan teknologi. Oh, berarti kita di sini banyakin bootcamp gitu ya, Kak? Boleh bootcamp, boleh juga, bisa juga belajar otodidak, karena sekarang kan sudah banyak course-course di internet yang berbayar maupun yang gratis, itu juga bisa. Baik, Kak. Selanjutnya, bagaimana sih gambaran tugas dan tanggung jawab Kakak di bidang UI dan UX ini? Tugas dan tanggung jawab sehari-hari kita itu bekerja lebih banyak desain, terutama di bidang saya sekarang lebih ke desain untuk mobile banking di Permata Bank. Jadi sehari-hari kita yang dikerjain itu journey, user experience, bagaimana membuat mobile banking yang user friendly dan mudah dipakai sama nasabah. Tuh guys, kalau misalnya di bidang kakak itu etika profesi atau etika pekerjaan apa saja sih, Kak, yang diperlukan? Oke. Karena kita terutama di bidang UI UX saya, karena di bidang perbankan, jadi etika profesinya itu lebih banyak kayak tidak boleh membeberkan proyek-proyek perusahaan keluar, seperti itu. Terus banyak NDA-nya lah. NDA itu semacam proyek-proyek perusahaan yang tidak boleh diketahui orang luar. Nah, itu kita harus jaga, itu sudah ada kontraknya juga. Jadi sebagai walaupun kita bekerja di bidang IT, tapi tidak semuanya boleh ditahu sama orang-orang luar gitu. Kalau sesama karyawan itu, Kak, ada etika profesi juga gitu, Kak? Iya, ada. Jadi misal kita UI UX designer itu sudah pasti bekerja dengan tim. Jadi kita nggak lepas dari gimana cara kita brainstorming. Terus kalau misalnya ada journey yang harus diselesaikan secara berkelompok, itu harus banyak-banyak komunikasi, terutama dengan developer, karena UI UX tanpa front end itu nggak akan jalan. Jadi desainnya ada, tapi kalau IT-nya developernya nggak bikin, ya nggak akan jalan. Misalnya, Kak, di dalam satu kelompok itu kerja tim ini kan, kalau misalnya ada satu orang itu yang tidak bekerja, apakah ada kayak unsur dilaporkan ke pihak di HRD-nya atau gimana, Kak? Tidak langsung ke HRD, pasti kita omongin dulu secara tim, dia punya masalah apa, kenapa nggak mau berkontribusi dalam pekerjaan. Nanti kalau udah tahu, kita bisa cari solusinya bareng-bareng. Tapi kalau memang sudah kelewatan, mungkin baru ke HRD. Berarti ada konsekuensi misalnya dikeluarkan dari pekerjaan tersebut, Kak? Kalau itu biasanya keputusan dari HRD. Dari pengalaman Kakak sudah ada? Belum ada sih sejauh ini. So far semuanya aman-aman, belum ada yang bermasalah. Selanjutnya pertanyaan saya, Kak,
Misalnya nih, Kak, ada kendala sesuatu gitu di pekerjaan Kakak, bagaimana Kakak menghadapi masalah tersebut sehingga bisa terselesaikan, atau maksudnya apa sih solusi yang Kakak bisa berikan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kalau kendala selama bekerja, paling mungkin ini ya, kayak kadang dari user itu butuhnya apa, tapi balik lagi ke petinggi-petinggi perusahaan itu butuhnya apa, itu kadang berbeda. Jadi kita ngambil jalan tengahnya, apa yang dibutuhkan user dengan apa yang dimau oleh direktur lah ya, misalnya itu kita cari jalan tengahnya, cari solusi gimana bisa memenuhi apa yang dibutuhkan perusahaan tapi juga tidak memperumit user yang akan menggunakan aplikasi. Seperti itu sih biasanya. Iya, Kak. Selanjutnya, apa sih tren terkini dalam industri IT dan bagaimana Kakak bersiap untuk menghadapinya? Kalau tren terkini dalam industri IT kayaknya semua orang udah tahu AI ya. Iya, Kak. AI sekarang lagi booming banget. Semua orang kayaknya, bahkan anak SD pun bisa akses AI. Yang perlu kita hadapi jangan sampai AI yang nguasain kita. Jadi kita yang harus pinter-pinter gimana menggunakan AI itu sendiri. Kayak sekarang kalau UI UX udah banyak AI yang kita bisa bikin desain cuman dari ngetik aja. Iya. Misalnya bikin tampilan homepage, AI-nya bisa membuat tampilan homepage. Nah, kita sebagai orang IT bisa menggunakan itu, tapi harus dengan bijak. Pintar-pintar inilah masukin apa ya, keywordnya kayak gitu. Lebih kreatif lagi ya, Kak? Harus lebih kreatif. Jadi jangan jadi malah jadi keenakan. Kalau kan ini kan ada tren IT, Kak. Nah, saran Kakak untuk kami sebagai mahasiswa di bidang IT ini, apa sih saran Kakak supaya kami bisa bekerja di bidang tersebut yang Kakak? UI UX. Iya, Kak. Kalau saran mungkin kalau UX itu lebih banyak ke latihan dan ngobrol sesama user. Jadi kalau misalnya kita interestingnya di bidang aplikasi mungkin, nah sering-sering cari tahu aplikasi ini kurangnya apa, kita bisa cari tahu. Terus latihan desain. Selain itu juga lebih bagus lagi kalau didukung sama course, bootcamp kayak gitu-gitu. Karena kadang di perkuliahan cuman dia kasih tahu dasarnya Iya, kan. Kak, benar banget. Iya. Nah, itu bisa lebih jauh lagi pakai bootcamp, course gitu, itu lebih bagus, atau ikut komunitas. Ya. Terima kasih banyak, Kak, atas sesi wawancara ini. Ini adalah merupakan tugas kami dari Etika Profesi untuk melakukan wawancara terhadap orang-orang yang sudah bekerja di bidang IT. Terima kasih, Kak. Sama.